selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Seperti biasa kita untuk proses pembelajaran. Nah, sebelum ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, baik anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, silahkan kalian memakai masker. Apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah, jagalah kesehatan. Baik anak-anakku, sebelum Bapak melanjutkan proses materi pembelajaran ini, alangkah baiknya Bapak mereview atau mengingatkan kembali bahwa minggu kemarin kita udah belajar tentang, masih di tema 3 tentang makanan sehat, yaitu subtema 3, pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, di sini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia dan hewan. Baik, anak-anak, kita langsung ke materi. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat terutama di organ pencernaan manusia dan hewan. Sebelumnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu sistem dalam menginvestigasikan macam penyakit mengganggu pencernaan manusia. Yang kedua, kalian harus bisa penyakit apa yang ada di dalam organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga yaitu kalian harus bisa menggunakan teknologi berbasis web. Baik, mungkin kalian tahu apa yang disebut dengan sistem pencernaan manusia? Oke, nah jadi sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apakah saja yang ada di dalam sistem pencernaan manusia? Coba kalian lihat gambar. Nah, di sini ada yang namanya dengan rongga mulut, kerongkongan, hati, lambung, fages, usus besar, usus alus, anus, hati, kantung empedu, dan rektum. Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masih ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan. Nah, organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia itu sesuai urutannya mulai dari mulut. Nah, mulut merupakan proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Nah, makanan dan minuman pertama kali masuk dalam tubuh melalui mulut. Di dalam mulut terdapat pencernaan kimia dan mekanik. Terus yang kedua yaitu mengenai kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Fungsi kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau vertikulus terletak di antara kerongkongan dan usus alus pada bagian kiri rongga di perut bagian atas. Ukuran sekitar 2 kepalan tangan dan bentuknya menyerupai kantong yang menggelembung. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 in dengan panjang sekitar 10 meter. Keseluruhan bagian usus halus digulung seperti selang dan bagian permukaan dalamnya penuh dengan banyak tonjokan dan lipatan. Yang kelima yaitu usus besar. Nah, usus besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usus besar naik, yang kedua usus besar melintang, dan yang ketiga yaitu usus besar turun. Nah, yang keenam yaitu anus. Nah, anus adalah sisa makanan yang menjadi kotoran akan melalui bagian ujung pada usus besar yang disebut sebagai rektum. Rektum merupakan jalur menuju
anus yang merupakan tempat pembuangan terakhir kotoran. Nah, dari hal ini mungkin kalian juga pernah yang namanya penyakit. Apakah kalian udah pernah yang namanya penyakit diare? Nah, penyakit diare itu disebabkan oleh beberapa gejala, di antaranya buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Nah, hal ini disebabkan karena mungkin proses yang kalian makan itu bisa aja makanan itu sudah asam, sudah kadaluarsa dan tidak higienis. Biasanya kalau kalian harus jajan di tempat yang sembarangan, kalian harus hati-hati juga. Apakah itu minyaknya gimana, udah lama atau baru. Terus yang kedua juga kalian harus memperhatikan makanannya. Ya, makanya kalau kalian sering jajanan di pinggir jalan atau di kantin, kalian juga harus hati-hati karena itu akan mengakibatkan yang namanya diare atau penyakit diare. Nah, oleh sebab itu maka apalagi dengan musim sekarang udah mau menjelang hujan, hati-hatilah dengan pola makanan yang kalian terima. Nah, baik anak-anak, itulah materi yang telah Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nah, baik. Nah, betul, bagus. Jadi yang namanya diare itu setiap orang pasti akan mengalami kalau seandainya kalian tidak menjaga makanan. Misalnya yang tadi Bapak udah diceritakan atau udah dipaparkan bahwa yang namanya menjaga gejala dari diare itu kalian harus bisa memakan makanan yang sehat, higienis, gitu kan? Oke, ngerti? Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, baik. Bapak akan menyimpulkan materi hari ini tentang organ pencernaan hewan dan manusia, bahwa di sini bahwa yang namanya organ pencernaan itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan melalui proses makanan, yaitu melalui mulut yang tadi udah Bapak ceritakan di materi, langsung ke tenggorokan, lambung, di situ ada usus halus dan usus besar. Nah, langsung ke anus. Nah, di situ di anus itu merupakan suatu kotoran. Nah, itu. Yang kedua bahwa yang namanya penyakit diare pasti seseorang sudah pernah mengalami. Oleh sebab itu supaya kita menghindar dari penyakit diare itu, kalian harus bisa menjaga kesehatan terutama dalam makanan sehingga tidak munculkan atau tidak terjadi yang namanya penyakit yang menyerang ke kalian. Terutama nih sekarang lagi mulai memasuki musim hujan. Jagalah kesehatan kalian, apalagi dengan pandemi seperti ini, terutama dalam hal makanan itu harus dijaga. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, tetapi sebelum ditutup Bapak mengingatkan kembali bahwa yang namanya tugas-tugas kalian harus dikerjakan. Untuk ini Bapak akan dikasih melalui grup WA seperti biasa tugas-tugasnya, dan hari ini paling lambat kalian harus mengumpulkan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.